Cuman kan untuk apa bangkitkan orang di zaman Nabi Muhammad? Sudah cukuplah Yesus jadi Tuhan bagi orang-orang pelangak-pelongok. Bingung kalian yang mana nanti yang kalian tuhankan, Yesus atau Abu Janda? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Selamat pagi. Kembali ke tema. Ya. Apakah Kristen atau Islam selamat? Iya. Ya. Kalau dari kata-katanya Islam itu selamat. Selamat ya. Dari apa kita tidak tahu kan begitu. Selamat dari api neraka, itu udah pasti. Iya. Anda pernah membaca hadis Bukhari 5673? Al-Quran. Tidak satu, sabar dulu Bang. Gimana? Tidak ada satu amalan pun yang membuat masuk surga kecuali ridho Allah. Muhammad pun tidak tahu. Berarti Muhammad belum dijamin masuk surga. Betul sekali ya, perkataan saudara. Ya, sudah Sekarang begini. Kalau Anda mengatakan itu di dalam penantian, yaitu padang mahsyar, manusia pada dikumpul tuh. Apa kata Al-Quranul Karim? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Pada saat manusia sudah dikumpulkan, siapapun di antara mereka yang beramal soleh, beriman kepada Allah, sholat, puasa, zakat, dan melakukan kewajiban yang lain, Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga di mana mereka kekal di dalamnya. Ridha Allah. Itu ayat suci Quran. Ridha. Yang beriman kepada Allah, yang menyembah hanya kepada Allah, Allah ridha. Bukan amalannya yang membuat manusia itu masuk surga. Kau beramal baik sampai ke langit pun, jangankan surga, amalan baikmu sejak kau lahir sampai kau mati, kau tumpuk untuk mengganti satu biji matamu aja, itu tidak sepadan. Nggak bisa amalanmu itu menyelamatkanmu. Untuk mengganti biji matamu aja nggak bisa, apalagi masuk surga. Berarti yang memasukkan kita surga karena kita kasih kepada Allah. Apa kasih itu? Taat. Apa hasil dari taat? Selain kita ikhlas, Allah ridha, kita masuk ke dalam surga. Itu dalil. Sekarang saya minta kepada saudara, tolong tunjukkan di mana pernah Yesus mengajarkan Kristen itu akan selamat. Kristen maksudnya pengikut Kristus yang datang dari gerombolan Roma, Yunani, Belanda, Indonesia. Di mana Yesus pernah mengajar itu? Bahwa menyembah Yesus, masuk gereja, makan babi, makan anjing, makan monyet, makan tikus, padale, pararang, kuda nil. Itu di mana Yesus menjamin orang-orang seperti Anda ini? Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, nyembah Yesus, Natalan, masuk ke gereja. Di mana jaminan-jaminan Yesus terhadap orang-orang seperti Anda? Adakah paman? Aku rindu ingin membacanya paman. Semua keselamatan, sabar 10 detik. Semua unsur keselamatan yang Yesus tawarkan di dalam Bible itu cakupannya justru dipraktekkan oleh umat Islam. Sedangkan apa yang kalian praktekkan hari ini? Ente leheng ente, sesuka ente, makan babi sesuka ente, tidak bersih sesuka ente, masuk gereja suka ente, nyembah Yesus ente, Natalan sesuka ente. Semua prosesi ibadah yang dilakukan Kristen tidak ada di dalam kurikulum pengajaran Yesus sebagai dosen besar. Paham kau sampai situ, nak? Paham? Silakan. Host, sebentar, host, diblokir host yang di bawah yang ketawa-ketawa diblokir aja host, nggak enak kita nih lihat. Biar saya bantu jawab ya. Dia tanya begitu. Dia tanya begitu ya. Yesus pernah berkata begini. Ini waktu Lazarus dibangkitkan. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kena kau di sini. Yesus mengatakan di dalam Matius, Yohanes, Lukas, Markus, intinya di dalam
Yohanes 12:14 apa kata Yohanes Yesus? 11 ayat 25 itu. Yesus mengatakan, Aku Yesus berkata kepada kalian, wahai Bani Israel, barang siapa yang percaya kepadaku, percaya kepadaku barang siapa, maka Itu dia tadi. akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Sejak kapan Yesus ke gereja? Sejak kapan Yesus makan babi? Sejak kapan Yesus menyembah Yesus? Sejak kapan Yesus ibadah minggu? Sejak kapan Yesus Natalan? Sejak kapan Yesus menyanyi ambalelo di gereja? Sejak kapan? Baik. Kalau Ini ibadah, Jen, Tamyong. Izin. Silakan. Gini, Bang Zuma tadi sudah sepakat bahwasanya masuk surga itu hanya karena kasih Allah. Itu Kan sudah udah sepakat. kejawab tadi. Iya, makanya kan kita sepakat itu. Walaupun amalmu itu Oke. segede dunia, sabar, jangan terus gantian dong ya. Itu tidak akan menjamin kamu masuk surga kecuali kasih Allah ya. Yang pertama sudah sepakat. Yang kedua, mohon maaf nih, pintu surga itu menurut Anda yang dikatakan Nabi Anda loh, hanya mengucapkan kalimat syahadat. Asal sabar dulu ya. Ya, asal tidak menyekutukan Allah, masuk surga walaupun mencuri dan berzina. Itu yang dikatakan cukup ya. Jadi menurut saya jawab. sabar dulu gimana? Anda tadi beberapa menit ya. Aku Saya baru jawab. beberapa kata kok Anda sudah bernafsu menjawab ya. Iya dong, Sabar orang pintar dulu. begitu. Iya, iya. Loh, Lanjut. mana ada orang pintar belajar pada orang yang buta huruf, saya tanya. Betul lagi. Loh, mana menghujat? Bukti enggak itu? Nabiku kau katakan buta huruf. Sekarang saya uji kau. Kau buta huruf atau buta hati, buta selama-lamanya. Yang keluar dari vagina Maria itu Tuhan atau manusia? Aku mau uji. Kau buta atau tidak? Jawab. Buka mulutmu. Kita uji ya. Apakah orang pandai belajar pada orang buta huruf? Oke. Jawab dulu, Sekarang, jawab dulu. Jawab. Jawab dulu. Yang keluar dari vagina Maria itu Tuhan langit dan bumi atau manusia? Ya, itu tes Silakan. siapa yang buta huruf. Silakan. Yuk, jawab. Jawab. Jawab dulu. Saja tidak. Iya, jawab dulu. Jawab dulu dong. Biar kita tahu Masalah siapa yang buta buta. huruf, Bang. Gak bisa dia jauh kan? Kenapa? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Gak bisa dia jawab. Yang merangkak keluar dari vagina Maria. Mama, minum kenapa? cucu Pertanyaannya untuk menguji Anda buta huruf, buta hati, buta kepala, buta jantung, buta kuping, buta hidung, buta semuanya. Yang keluar merangkak, menangis, meraung-raung, minta susu itu manusia atau Tuhan? Jawab. Tuhan dia mengambil rupa menjadi manusia. Ini Bang. Iya Bang, gini. Bang, sabar. Kenapa? Tidak ada yang salah itu. Stop ketawa saya habis. Pinjam teman-teman, pinjam. Memang ada tertulis kan? Masolang generasi hancur sudah. ada tertulis. Hancur. Makanya nabiku yang tidak belajar Taurat, tidak belajar Injil, makanya disebut buta huruf karena tidak belajar kitab-kitab itu, datang mewaraskan kalian bahwa yang keluar dari rahim Maria itu manusia. Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Bentar, nabimu bisa melakukan mujizat enggak? Mujizat tergantung situasi. Tergantung situasi. Kalau nabiku ada pada zaman Yesus, mungkin Yesus dibangkitkannya pada hari pertama, bukan hari ketiga. Iya dong. Nabiku itu Nabimu- mantap kali. Cuman kan untuk apa bangkitkan orang di zaman Nabi Muhammad?
Sudah cukuplah Yesus jadi Tuhan bagi orang-orang pelangak-pelongok. Kalau muncul lagi dibangkitkan hidup di zaman Nabi Muhammad, bingung kalian yang mana nanti yang kalian tuhankan, Yesus atau Abu Lahab, bukan. Yesus atau Abu Janda. Makanya Nabi Muhammad tidak membangkitkan orang, karena kalau dibangkitkan orang pada zamannya, kalian bingung nanti yang mana yang harus aku Kalau sembah. Yesus Sama-sama lah kau katakan tolak-tolaknya cuma besar. manusia, di mana manusia bisa menghapus dosa? Ya, Coba tapi bayangkan. sehebat-hebatnya Yesus menghapus dosa menurut imanmu, tetap aja dia manusia kan? Di mana bisa? Mana ada manusia bisa menghapus dosa? Coba. Oke, mana ada manusia bisa menghapus dosa? Oke, mana ada Tuhan kemudian mati dibunuh manusia? Para mana itu? Coba. Apa? Di mana ada? Kalau Di kau mana katakan ada Yesus Tuhan adalah dibunuh manusia, dia bangkit dan Oke. naik ke sorga. Oke, silakan dengan itu. Tapi kita berbicara mengenai Tuhan. Di mana ada Tuhan dibunuh manusia? Ayo, konyol kan? Konyol. Gara-gara dia satu-satunya manusia yang keluar dari kubur kau tuhankan. Tapi saya balik. Satu-satunya Tuhan agama di muka bumi ini yang mati ditampilin sama manusia hanya Tuhan lo. Sabar. Dia dari dahulu bukan dituhankan ya. Dia dari dahulu Tuhan, bukan dituhankan. Berarti anda sudah gila permanen karena Yesus itu sibuk menuhankan Tuhan. Oh, saya Ayo. bacakan ayatnya ini. Silakan kau bacakan. Kamu menyatakan dia dituhankan berarti ya? Di mana Yesus dituhankan? Mana ada Yesus dituhankan? Yang menuhankan Oh, yang Yesus itu menyatakan orang-orang tadi. jahat. Oh enggak, Yesus sibuk menuhankan Tuhan, bukan menuhankan Siapa dirinya. bilang? Di mana Yesus ada? sibuk. Mana ada? Hey. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Oke. Saya bacakan kepada saudara di dalam Yohanes 14:31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, bahwa aku selalu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadaku. Hayo, Yesus, dunia harus tahu bahwa dia adalah orang yang taat kepada Tuhannya. Dia bukan Tuhan. Hai, ambil air. Dari mana kau bilang dia bukan Tuhan? Lihat, aku Dia bacakan. menyembah kepada Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Injil Yesus itu Yohanes memang ini ya. Tuhan. Yesus Ini itu Injil- Tuhan memang. Tapi hanya untuk orang jahat. Sebagaimana Iya. setan juga Tuhan untuk orang jahat. Musa juga Tuhan untuk Firaun yang jahat. Yesus juga Tuhan untuk orang-orang jahat. Seperti Anda, itu bukan kata saya loh, itu kata kitab Anda. Nih, saya bacakan. Kau tadi bacakan dari Injil Yohanes. Ya, Ini saya juga bacakan dari Injil Yohanes. ya udah, kasih tabrak aja, kita punya Bible. Yohanes. Bibelku dan Bibelmu tabrakan. Ayo. Satu Ya. orang sumber Yohanes. keterangan, satu orang ribut. Yang satu menulis tangan kanan, yang satu menulis tangan kirinya. Aku tabrak dia sudah. 17. Karena kau Agustus bilang tahun Yesus 45. dituhankan. Apa? 17 apa? Yohanes 17 ayatnya yang kelima. Alamak, itu dia sedang berdoa, paman. Yesus sedang Oleh berdoa sebab di situ. Aku bacakan dulu ini. Yesus sedang berdoa. Baca Oleh dari sebab nomor itu- 1. Baca nomor baca satu. dulu. Itu makanya kau pahami isinya. Baca dari nomor 1, Oleh abangku sebab- yang ganteng. Ini dengerin dulu Itu isinya. Yesus sedang berdoa. Baca nomor 1-nya dulu. Yesus Oleh sebab berdoa. itu ya Bapa, Oh, kau udah masakan. permuliakanlah Aku aku minta padamu. Tuhan minta dipermuliakan. Sabar, ini kamu kubacakan isinya. Oleh sebab itu ya Bapa, Anjir. permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi Yesus itu ada sebelum dunia ini. Jadi Oh, Mama. Yesus sudah ada sebelum dunia ini Oke. ada. Oke, Jadi tangan- Yesus itu Oke. berarti adalah Tuhan. Oke, Berarti tangan dialah kiri. Alfa Tangan dan kiri. Omega. Tangan Nah, kiri itu dia. Yohanes menulis
tadi tangan kanannya, sekarang tangan kirinya. Yohanes 1:14. Apa bacaannya di sana? Yohanes 1:14. Anda tahu? Anda tahu? Itu sang firman. Iya, Yohanes 1:14. Ini Iya, dia yang menulis. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita Iya. telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh Iya. karunia dan kebenaran. Karunia yang dimuliakan ini adalah kemuliaan yang diberikan atau tidak? Tahu, sebelum dia mengambil rupa menjadi manusia, Iya. di dalam kekekalannya, dia adalah sang firman. Iya. Kata siapa? Hologos. Kata Itu siapa? artinya Hologos. Kata siapa Yesus itu hologos? Di mana dalilnya Yesus itu adalah hologos? Di Itu bahasa mana? Yunani. Tahu di mana Hologos. dalilnya Yesus itu Sang hologos? firman. Kalau saya tahunya sih dia itu holemai. Mana ada Hologos Yesus ya, itu? Di mana dalilnya Yesus itu adalah sang firman? Di mana? Di mana? Itu bahasa kalau perjanjian baru kena menggunakan deh. bahasa Yunani. Tahu, aku paham. Bagaimana nggak paham? 2 tahun saya jadi RT di sana di Athena. Anda nggak bisa berbohong. Coba. Di mana Yesus menyebut dirinya sebagai sang firman? Sementara Yesus mengatakan Yohanes 12, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nggak Aku paham itu kan? tidak bisa berkata-kata dari nggak paham. diriku sendiri. Artinya dia bukan sang firman, cuples. Kamu nggak paham artinya itu perkataan Tuhan Yesus Kamu di yang situ. tidak paham. Kalau dia sang firman, maka dia bebas berkata apapun. Hey, karena dia memiliki 2 natur saat dia berada di bumi. Masalahnya si Kanuta. Mana ada Yesus 2 natur? Ini ilmu apa lagi yang kau bawa ini? Mau aku bacakan ayatnya? Mau aku bacakan ayatnya? Silakan. Oh, Filipi. Yesus punya kepribadian ganda, ini bahaya ini. bukan kepribadian ganda. Saat dia hadir ke dunia, dia itu adalah Allah itu sendiri, tapi dia mengambil rupa jasmania. Dia memiliki mengambil rupa manusia. Jadi 2 natur, ada Kata siapa? kedagingannya. Kata siapa Yesus 2 natur? Kata siapa? Ini ada tertulis. Kalau saya Kata bilang ada tertulis. siapa? Kata siapa? Ayo, aku bacakan. Oke. Kata siapa? Efesus 2 ayatnya yang ke-9. Awas kau ya, nanti kusuruh kau cari kulupnya, hati-hati. Hati-hati. Efesus. Kolose 2. Hati-hati kusuruh kau cari kulupnya nanti. Kolose 2 ayatnya yang ke-9. Kusuruh cari kulupnya nanti kau. Siksa Ini. kau ini. 1, Sebab- 2, 3. Di dalam dialah berdiam secara jasmania kepenuhan kealahan. Termasuk Jadi- kulupnya enggak? Secara jasmania Termasuk penuh kulupnya kepenuhan enggak? kealahan. Jadi Termasuk di dalam kulupnya? dia ada 2 natur. Termasuk Natur kulupnya enggak? jasmani dan natur kealahan. Itu dia. Termasuk kulupnya enggak penuh keilahian? Kamu nggak baca tadi di sini aku bacakan. Iya, makanya aku minta kau jujur. Sebab di apakah- dalam dialah berdiam secara jasmani. jasmania Seluruh. dan kepenuhan kealahan. Berarti Sekarang 2 natur. pertanyaan saya, apakah Apa? termasuk kulupnya penuh dengan kealahan? Itulah jasmanianya. Kulupnya juga? Itulah jasmania. Kulupnya juga? Iya, itu kan jasmania.
Saudara-saudara, tolong diumumkan di gereja Batal Tritunggal yang sekarang adalah 4 tunggal. Apanya 4 tunggal? Lah, kulupnya berpisah dari Yesus. Dan ternyata kulupnya juga kepenuhan ilahi. Alamak, Tuhan mau 4, Cahayu. Gak paham lagi. Enggak. Gak paham lagi. Sahabat Itu Raja perjanjian Bintang. Terima kasih ya, antara Bang Ju. Abraham Sampaikan dan orang-orang di Allah. Kalimantan, Bang. Tuhan tetangga sudah jadi 4, ternyata kulup ada Hey. Tuhan juga. Tentang sunat itu, perjanjian Abraham Bukan dengan Allah masalah itu. tentang sunat. Tadi Anda membaca close 2, butir 9. Segala jasmani Yesus, kepenuhan ilahi. Dan Anda mengatakan jasadnya itu adalah ilahi. Kulup bagian dari jasad. Ya kenapa? Berarti kulupnya Yesus itu Tuhan Anda juga. Loh, kau nggak Loh. tahu kalau kamu di gereja ada puji-pujian. Terhadap kulup. Allah sendiri Yang dalam jadi rupa insan. kulup. Tuhan sendiri yang jadi kulup. PR Dia Kristen mengambil rupa sedunia. insan. Cari Ngambil rupa Tuhanmu. insan itu ngambil rupa Masih manusia. ada Tuhanmu tertinggal sepotong di bumi, weh. Yesus sudah naik, kulupnya udah ikut naik Itu kan? Dia- manusianya. Loh, tadi katanya secara jasmani. Waktu dia bangkit, dia mengambil apa? Tubuh Tubuh apa coba? Tubuh Waktu apa? dia bangkit itu tubuh kemuliaan. Kemuliaan. Nah, yang kutanya ini kulup. Berbeda. Kau saat dia bangkit itu dia dengan tubuh kemuliaan. Awas, minggir. Kulup Tuhan loncat-loncat mencari teman. Nggak paham ya? Saat kebangkitan dia menggunakan tubuh kemuliaannya itu. Masya Allah, luar Makanya biasa. para murid-muridnya itu heran. Bagaimana mau selamat, Bang? Kristen ini Tuhannya kulup. Bang, bagaimana Oh, mau selamat kalian ini kulup kok dituhankan gimana, Bang? Saya bacakan ini biar kau biar Udah mengerti. tadi kita sudah membaca tadi close bab 2 butir Iya. 9. Kau kan selalu kulu-kulu aja ya kan? Jadi aku baca ini. Kamu yang membaca kitabmu sendiri kok. Nah nih, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-40. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada Itu bukan kemuliaan berbicara tubuh duniawi. Yesus. Paman, itu tidak bicara Yesus, itu bicara manusia secara keseluruhan. Jemaat Paulus itu. Itu bukan Yesus Yesus waktu yang di dunia, dibahas. Yesus waktu di dunia, waktu dia Kenapa belum kau dibangkitkan, Kenapa kau samakan Tuhanmu dengan manusia biasa? Yang dimaksud 1 Korintus 15 itu manusia umum. Ini Tuhanmu yang dua natur. Alamak, pecah di kepala kau. Bocor halus ente. Itu bukan bahas Yesus, Paman. Yang dibahas 1 Korintus itu manusia. Tubuh kemuliaan yang dibangkitkan. Dan kemudian yang ini dibahas ditaburkan juga itu Yesus. adalah tubuh Dia rohania. sebagai yang sulung. Dia Tahu sebagai yang aku sulung. paham itu dalil. Aku paham dalil itu. Dalil Dia itu sudah ada sebagai di yang sulung. mata kaki saya. Nggak usah kau bahas-bahas lagi tuh. Ini sekarang yang kau harus bertanggungjawabkan. Dua natur. Dua natur itu ternyata tubuh Yesus adalah ilahi juga kan? Saat di dunia, kenapa? Berarti kulupnya juga. Kenapa rupanya? Iya. Ya sudah. Kenapa rupanya? Tuhanmu terpisah jadi dua. Yesus itu Bukan ada terpisah. dua. Betul. Pada hari ke-8 kulupnya terpotong. Ya atau ya? Kau nggak tahu waktu dia di aku pula yang bawah nggak tahu. sama Kok aku yang nggak tahu? Aku tahulah. Lukas 2, 21, 22. Pada hari ke-8 kulup Yesus dipotong. Nah, secara jasmani Tuhan Anda dipotong dua. Siapa yang bertemu dengan dia di
waktu itu. Si Hana saudara, dan Simeon. udah bang. Mending sekarang, Si Hana dan Simeon. bang, mending sekarang Anda minum air 1 gelas, usap dada. Saya paham itu yang tadi bacakan itu. Kenapa agama saya begini kali, ya Tuhan, beri aku petunjuk ya Tuhan. Lembutkanlah hatiku Tuhan untuk menelaah kebenaran itu Tuhan. Masa aku menyembah kuluk Tuhan? Jangan berkata begitu ya. Kamu Itu yang mengatakan perintah. Tuhanmu dua natur. Dan kau membacakan tadi Kolose 2:9, bukan aku. Aku hanya menyadarkan Tanya kamu kau. kawan. Dengarkan saya nih, dengarkan. 1 Sabar. menit paling lama. Dengarkan. 1 menit paling lama, dengarkan. Ya. Ketika Petrus berkhotbah di KPR 2:36, dia mengatakan begini, seluruh orang Israel harus tahu, bukan seluruh dunia, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu, yang kalian merujuk kepada orang tertentu, menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk kalian. Jadi orang Israel harus tahu bahwa di tengah-tengah mereka, pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hashem, telah membuat yang disalib oleh orang-orang jahat ini menjadi Tuhan bagi mereka yang menyalibkan. Baca itu data. 3. Sabar. Itu. Baca data 337, 38, 39 sampai 40. Nah, orang-orang ini panik. Baca nomor 40. Panik mereka, apa yang harus kami lakukan kalau begini? Kok kami harus menuhankan yang kami salib? Dia kan manusia. Apa kata Petrus? Berilah dirimu bertobat dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Tapi di antara mereka ada yang menjadikan Yesus ini sebagai simbol perlawanan terhadap Tuhan. Makanya Yesus memberikan nubuat, waspadalah kepada iblis planos yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang-orang jahat penyesat ini memakai nama Yesus untuk mereka jual. Kalau dia pakai nama bom-bom, nama Edis, nggak laku. Sehebat-hebatnya Edis di mata kalian, kalian tidak akan mau menuhankan Edis. Tetapi Yesus namanya sangat luar biasa, sehingga ketika dijual untuk dituhankan, orang-orang pun meninggalkan Tuhan menuju menyembah Yesus itu. Itu fakta, itu real. Maka Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai keturunan ular beluda. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang ahli Torah orang Farisi yang nyebrang lautan ketika keluar dari Yerusalem, agama apa yang didirikan? Jawab. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian begitu? Jawab dulu. Agama atau sekte yang dibangun oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi, di luar golongan mereka, itu apa nama agamanya? Apa nama golongannya? Mana saya tahu. Nasorios. Roma 16:7 Karisten. KPR 11:26 Karisten. Itu jelas itu. Jadi agama yang dibangun oleh ahli Taurat, yang dibangun orang Farisi di luar Yerusalem adalah Kristen Katolik. Katolik diprotes kemudian oleh orang-orang yang ada di dalamnya, lahirlah Protestan. Setelah itu mungkin kurang bagi-baginya, lahirlah Pantekosta, lahirlah sekte yang lain, Mesianik, Ortodok dan seterusnya. Ortodoks dulu tapi banyak sekali muncul kemudian sekte-sekte lain. Itulah biangnya kenapa tema ini diangkat, Islam Kristen yang selamat. Itu buktinya tuh. Yang tidak selamat adalah yang menjadi pengikut ahli Taurat. Kami umat Islam bukan pengikut ahli Taurat. Kalianlah saudaraku Kristen yang pengikut ahli Taurat. Jagalah dirimu dari api neraka. Yesus berkata demikian kepada ahli Taurat dan orang Farisi itu, seperti itu. Nah, orang Farisi dirikan agama di luar Yahudi, apa agamanya? Mereka itu paham akan firman Tuhan. Iya, lalu mereka membuat sekte baru di luar Yahudi, apa nama sektenya? Mereka paham, tapi mereka tidak melakukan perintah. Betul, apa bedanya dengan Kristen hari ini? Salah. Apa bedanya? Tahu,
Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ngerti? Iman tanpa akal hakikatnya gila. Oto. Iya, oto. Itu pasti tuh, itu pasti. Coba lihat Yesus. Ketika dia mengajar, Kristen tak ada di sana, Islam tak ada di sana. Apa kata Yesus dalam Matius 7? Jangan kau berikan mutiara kepada babi. Jangan kau berikan barang kudus kepada anjing. Kita ada di luar golongan. Kita dianggap, anjing dianggap babi. Maka ketika ditanya apa alasan Yesus, kenapa barang mutiara ini, yaitu adalah Torah, dan barang kudus ini, yaitu Injil, tidak boleh diberikan kepada babi dan anjing? Apa kata Yesus? Sebab dia akan menginjak-injaknya saja. Apa buktinya? Anda tahu, Anda pegang terjemahan Torah, ada kalian praktekan, Anda injak-injak bukan? Dilarang makan babi, Anda makan babi. Kuduskan hari Sabat, Anda langgar hari Sabat. Jangan ada ilah lain, Anda pijak-pijak, Anda membuat anak Maria menjadi ilah baru. Coba apa fungsinya Torah Anda pegang? Apa fungsinya ajaran Yesus Anda pegang? Iya. Ada yang kamu lakukan. Iya. Ajaran Yesus, dengar. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Anda tahu itu kan? Itu kitab Anda kan? Anda pengikutnya bukan? Anda penganutnya bukan? Makan babi, Anda yang memegang kitab itu bukan? Tapi apakah Anda mempraktekkan? Tidak. Siang malam justru kalian tidak mensatu-satukan Elohim, malah mentiga-tigakan, termasuk Yesus Anda Elohimkan. Paham sampai situ? Kenapa Yesus melarang murid-muridnya Bani Israel memberikan kitabnya kepada orang Kristen? Paham? Karena orang Kristen hanya akan meludahinya. Karena orang Kristen hanya akan menginjak-injaknya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kalian tahu itu, tapi kalian pijak-pijak. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Kalian pijak-pijak. Semua kalian pijak, kalian injak-injak. Itulah kenapa Yesus melarang murid-muridnya untuk jangan melemparkan Taurat dan Injil kepada orang-orang Roma dan Yunani, termasuk kepada Anda. Catat itu baik-baik. Tahu si Paulus sama si Silas waktu dia di penjara. Kenapa? Mereka pun diikat, diborgol. Ya, celakanya dia. Tapi mereka Kan Yesus sudah mengatakan, celakalah. Iya. Anda tahu itu celaka? Anda tahu kata Yesus maksudnya celaka? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Ya celaka, dipenggal. Jangan berkata-kata begitu. Mereka bernyanyi memuji nama Tuhan di situ. Celaka itu di apa? penjara. Malang. Bernyanyi sial. memuji nama Tuhan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Apa celakanya? Bonyok di pantek kemudian dia. Saat bernyanyi mereka di penjara itu, mereka mereka bebas. Lalu penjaga penjara terheran-heran. Kok bisa? Para tawanan itu terbebas. Sampai dia mau bunuh diri. Lalu si Paulus berkata, jangan kau bunuh diri. Aku ada di sini. Aku adalah nabi palsu. Jangan berkata yang sudah bertemu dengan Kristus palsu. Dia malah menolong penjaga Yesus sudah menubuatkan Paulus itu. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang penjaga tahanan itu. Engkau menyeberangi lautan, Paulus. Engkau menjelajahi daratan, Paulus. Mentobatkan orang menjadi pengikutmu, Paulus. Kau jadikan mereka orang neraka, Paulus. Yang 2 kali lebih jahat daripada kamu, Kristen. Coba lihat. Apalagi sampai dia mau menolong si siapa? Penjaga pertahanan itu yang gara-gara dia gagal menjaga para tawanan itu. Yesus berkata begini, Matius 24, 23. Jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kau pergi ke situ. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul.
Mereka akan melakukan tanda-tanda dahsyat, Paulus. Mujizat-mujizat, Paulus. Kekuatan-kekuatan, Paulus. Sekiranya mungkin dengan mujizat itu mereka menyesatkan banyak orang pilihan juga. Apalagi nubuatan Paulus kenapa? pernah digigit ular beludak. Ia kan bermujizat. Nabi-nabi palsu. Kalau kau mengatakan dia rasul palsu, saudara, apakah bisa dia nggak mati? Saudara, waktu dia Bung, patok sama ular beludak. Coba, bagaimana itu? Bung, Yesus berkata, nabi palsu. Nabi itu apa? Apa? Dia bukan nabi, dia rasul. Nabi itu dalam bahasa Yunani itu prophetes artinya apa? Pemimpi, pelihat, peramal. Itu disebut nabi atau nebi dalam kaidah-kaidah orang Yahudi. Paulus itu adalah pemimpi. Paulus itu adalah pelihat. Karena dia melihat, maka dia mencatat apa yang dilihatnya sebanyak 13 buku. Di mana ada pelihat dia? Loh, kalau dia bukan pelihat, dari mana 13 bukunya? Dari mana 13 buku? Kalau bukan pelihat. Coba aku tanya kau, siapa anak rohani dari Paulus? Timotius. Sama kamu. Gak tahu. Kurang ajar. Kau itu, Yesus, Paulus itu bersalin dan melahirkan kamu. Anak rohani Paulus ada 2. Paulus itu bersalin dan anaknya kamu. Beda anak rohani sama anak kandungnya. Anak Paulus rohani. punya anak kandung. Anak rohani. Iya, kaulah anak rohaninya. Paulus itu bersalin melahirkan kamu. 1 Timotius, 2 Titus. Meong. Gak paham. Iya, ada 3 sebenarnya. Yang pertama Timotius, yang kedua Tikus, yang ketiga Meong. Kau Warna Titus dan Titus. Meong tikus. Dan bagudu. Bagudu. Udah kembali ke tema. Jangan terlalu siksa dirimu, kawan. Ayo bertobat. Yuk, mari kembali ke ajaran Yesus. Yesus itu pengasih. Dia menyayangi dan mengasihi kita. Yesus mengajarkan dirinya supaya kita percaya dia kalau dia adalah utusan Tuhan. Betul? Ada di Yohanes 14. Jangan kau bantah dulu ajaran Yesus, wey. Dia mengajarkan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dia Tuhan dan utusan. Kenapa? Bisa nggak kau tinggalkan Tuhannya? Kan sudah ada Tuhan langit dan bumi. Ngapain Yesus juga kau tuhankan lagi? Kau terlalu rakus kau. Cukup 1 Tuhan aja. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Jangan kau bawa ajaran pemimpi itu. Paulus sebagai pelihat, dia sudah diramalkan oleh Yesus sebagai pelihat palsu yang akan membinasakan. Tolonglah, kembali ke ajaran Yesus. Tanya kau, siapa yang memilih Paulus menjadi rasul? Iblis. Yang datang dalam nama Yesus. Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan iblis? Lalu siapa? Siapa yang menghampiri Ananias? Iblis juga. Iya. Kalau iblis, bapak segala dusta itu siapa namanya? Iblis. Apa bisa iblis bisa membutakan matanya si Paulus? Jangankan membutakan mata, menghilangkan biji pelermu, iblis bisa. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Iblisnya datang apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kalau memang iblis yang demikian,
Iblis datang memakai nama siapa menurut Yesus? Jawab, Oke. jujur. Iblis datang memakai nama siapa menurut Yesus? Maka namanya Yesus ya kau bilang. Bukan menurut Yesus. Padahal di Alkitab, Buka. iya, padahal di Alkitab, Buka. Yesus pernah dicobai oleh iblis. Iya, Apakah- Yesus dicobai iblis, apalagi kalian. Yesus Sabar. aja dicobai. Kutanya Kata- sama kamu, apakah iblis itu menggunakan nama Yesus di situ waktu dia mencobai Yesus? Dia menggunakan nama penguasa langit dan bumi, betul? Mana ada? Nggak ada tertulis. Segala kerajaan angkasa, kerajaan tertulis. bumi, dan kemegahannya akan aku berikan kepadamu Iya. jika engkau menyembahku. Sebab aku iblis berkuasa Ya, berarti- memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Betul? Tapi dia bukan berkata, aku Yesus. Ya Iblis nggak nggak mungkin berkata dia mengaku demikian. Yesus kepada Yesus. Nanti ditampilin sama Yesus. Nggak berkata demikian. Yesus punya Ah, kuasa nampar iblis. itu dia kan. Kalau kamu Iya, berkata, jadi tidak mungkin iblis mengatakan, Yesus, aku ini Yesus loh. Tetapi kepada orang-orang yang setelah Yesus terangkat ke langit, iblis datang dalam nama Yesus yang kalian sembah di gereja itu. La haula wala quwata illa billah. Kutanya dulu samamu. Menurut Apa? Yesus, iblis datang memakai nama siapa? iblis pakai nama siapa? Ya, Mana saya tahu. Matius Waktu 24 nomor 4 nomor 5 Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada iblis penyesat, planos, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku. Nama siapa? Oke. Nama Pakai siapa? nama Yesus ya. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, iblis datang merusak dan menyesatkan manusia dalam nama Nama Yesus kau bilang ya. La Coba. haula wala quwata Kutanya sama illa kamu. billah. Sekarang Pertama pertanyaannya kali- muncul. pertama kali Gereja manusia- didirikan di mana-mana dalam nama Oke. Pertama Yesus. kali manusia jatuh ke dalam dosa, dia di orang Taman Kristen Eden. menyebar ke seluruh dunia dalam nama Sabar, aku tanya. Yesus. Pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Rusuli Lubis, Andi Simon menyembuhkan penyakit orang-orang dalam nama Tar dulu. Gue tanya sama kamu. Yesus Kristus. Aku tanya sama kamu. Siapakah Allah, Yesus. yang menjatuhkan manusia ke dalam dosa di Iblis. Taman Eden? Iblis yang datang kepada Paulus. Di Taman Eden. Mana ada Paulus di Taman Eden? Iblis yang datang juga kepada Paulus ngaku Yesus. Aku tanya, pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, apakah dia menggunakan nama Yesus di Taman Eden? Ayo, jawab. Belum, tapi dia mengatasnamakan diri juru selamat. Di mana ada tertulis? Jawab. Di mana tertulis? Oke, dia mengatakan di Kejadian 3, kalau kau makan justru kau akan hidup kekal. Ya, Hidup kekal apakah- adalah ajaran juru selamat. Betul? Di mana tertulis ada namanya Yesus? Aku tanya dulu, aku tes IQ-mu. Ketika iblis datang dalam rupa ular tua, ular naga kepada Adam, dia datang sebagai juru selamat atau datang sebagai pembunuh, pembinasa, keji? Dia tidak datang sebagai pembunuh, dia cuma menggoda. Matamu. Dia menggoda. Nenekmu kiper. Iblis Loh, iya. datang sebagai juru selamat. Tunggu. Tuhan mengatakan kepada Adam, seluruh tumbuhan binatang buah-buahan bisa kau makan, cuman satu jangan kau makan, jangan kau mendekati pohon buah pengetahuan. Bila mana kau makan, hari itu juga kamu akan mati. Ya. Iblis datang pura-pura jadi juru selamat. Apa katanya? Juru selamat. Adam. Bacakan ayatnya. Tunggu dulu. Adam. Ya, ular. Aku mengatakan kepadamu, kamu harus makan. Sebab justru kalau kau makan, kau akan hidup kekal di Eden. Betul nggak iblis mengatakan begitu?
Betul nggak? Tidak ada demikian. Matamu. Adam itu dibujuk oleh iblis untuk makan buah itu dengan iming-iming supaya tidak mati, supaya kekal di Eden. Bukan Adam yang dibujuk, tapi Hawa. Sama aja, ujung-ujungnya juga Berbeda. begitu. Nih, ku bacakan dalilnya samamu ya. Ku bacakan, Ya. kau paham. Nah, ku bacakan samamu. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Tuhan Elohim melarang kami untuk jangan kami raba, nanti kami mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini iblis mau menyelamatkan, bukan? Dengan mengajarkan itu. Itu bukan Pura-pura. menyelamatkan. Iya, Itu betul. Itu menipu. berpura-pura. Iya, betul. Itu Tapi menipu. cakupan, betul. Tapi dia berpura-pura ingin menyelamatkan, bukan? Itu bukan menyelamatkan, itu menipu. Iya, tahu. Tahu. Tapi dia berpura-pura ingin menyelamatkan, bukan? Siapa bilang menyelamatkan? Itu bukan penyelamatan. Dia Itu berpura-pura, tuyul. penipuan. Iya, tahu. Tapi dia berpura-pura ingin menyelamatkan supaya perempuan dan Adam itu kekal di Eden, betul? Bukan. Oh, mama. Justru mati. Baca dalilnya. Tetapi ular justru mati. Iya, tahu. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kau tidak akan mati loh. Yang penting kau makan. Kau tidak akan mati. Ini tujuan iblis berpura-pura supaya mereka tidak mati, kan? Ya. Lanjut. Berarti dia berpura-pura menyelamatkan, bukan? Iya, lanjut ayat 5. Itulah yang terjadi kepada kalian. Iblis datang dalam nama Yesus berpura-pura jadi juru selamat kalian. Sadarlah saudara-saudaraku, sadar. Iblis datang kepada kalian berpura-pura sebagai juru selamat dengan darah Yesus. Tadi kan dengan kamu darah bilang Yesus. semua orang yang mengaku-ngaku pakai nama Yesus kan. Ini waktu sadarlah weh. Yesus kau sudah kan bilang menasihatkan. berkata demikian kan? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kenapa menyesatkan banyak orang? Karena pengikut Paulus semakin banyak menyebar ke seluruh bumi, makin nama Yesus semakin banyak orang yang disesatkan. Termasuk Anda disesatkan. Anda menyesatkan anak-anak Anda. Anak-anak Anda menyesatkan anak-anaknya. Begitu seterusnya. Banyak menyesatkan makin nama Yesus. Ini ayat 11. Ku baca firman-Nya. Siapakah yang memberitahukan engkau bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk kau makan? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisi itu, dialah yang memberikan dari buah pohon yang kau berikan untuk kumakan. Terus Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ini ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Bukan perempuan itu bukan berkata Yesus itu yang memperdaya aku. Baik. Kalau kau berkata yang menggunakan nama Yesus, ayo. Kalau ular adalah iblis, ayo. Kau berkata ular itu iblis. Dan semua yang menggunakan nama Yesus adalah iblis. Gantian. Dengarkan saya. Pakai otakmu. Jangan kebencian. Lalu firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepada bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah pohon yang kularang itu? Iya. Ular itu yang memberikan kemudian kepadaku untuk memakannya. Sama. Ketika nanti Anda ditanya, siapakah gerangan yang mengajarkan engkau menuhankan aku? Bermujizat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Bermujizat dan seterusnya pakai namaku. Siapa yang mengajarkan itu? Kalian akan menjawab, Paulus, yang padanya datang makhluk mengaku engkau Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sama dengan cerita ini. Di mana Adam Hawa terperdaya kemudian oleh iblis yang ngaku-ngaku juru selamat.
Kalian pun terperdaya oleh iblis yang ngaku-ngaku juru selamat bernama Yesus. Oh. Sadar Tadi dong. perkataanmu kan tadi siapa yang mengaku-ngaku pakai nama Tuhan Yesus, padahal Yes. Hawa di situ menggunakan kata ular, bukan nama Ular Tuhan Yesus. ular datang sebagai juru selamat. Ular datang sebagai juru selamat kepada Adam dan Hawa. Ular datang mengaku Yesus kepada orang Kristen. Apa bedanya cerita itu? Kalau Endingnya kau mengatakan- apa? Endingnya apa? Diusir kan? Keluarlah engkau dari Eden ini. Susah payahmu akan berusaha mencari hidupmu dengan tanah itu. Begitu juga Yesus, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sadar dong. Bagaimana seorang juru selamat kenapa diusir? Di mana otakmu itu? Diusir mana lah, otakmu? diusir. Apanya? Itu Apanya? kau bilang ular itu juru selamat, kok bisa diusir? Seorang juru selamat Dia itu menipu Adam. gagah dan perkasa, Dia maha menipu kuasa. Adam. Dia menipu Iya. Adam dan istrinya, berpura-pura sebagai juru selamat untuk menyelamatkan mereka agar kekal di Eden. Faktanya apa? Justru kekal mereka kemudian di neraka. Kekal mereka kemudian ketika Ya. mereka melakukan tanpa pertobatan. Ya, Begitu tadi juga perkataanmu- kalian. Di mana Begitu juga perkataanmu yang berkata menggunakan nama Yesus, padahal di situ Kalau ular. kalau iblis datang dalam nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengajarkan manusia menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Itu tidak mungkin ajaran iblis. Tapi kalau iblis datang dalam nama Yesus, iblis mengajarkan Yesus Kristus, Yesus yang datang kepada Paulus mengajarkan manusia menyembah kepada dirinya. Sekarang sembahan yang benar yang mana? Yesus Kristus atau Bapa Elohim yang ada di langit? Sembahan yang benar yang mana? Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu. Inilah ajaran iblisnya. Kamu diajarkan iblis menyembah dirinya, menyamakan Tuhan. Yesus Bukan yang kau menyamakan samakan Tuhan. dengan Tuhan itu adalah iblis yang sembunyi di dalam cangkang bernama Yesus, isi dalamnya setan. Makanya kalian ketika ketemu Yesus asli kalian diusir. Enggak Itu paham fakta, apa? itu real. Itu fakta, itu real. Enggak paham apa arti. Coba Apa? aku tanya. Siapa yang mengutus Sang Firman itu hadir ke dunia? Pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi, yang mengutusnya ke bumi. Namanya orang Yahudi menyebutnya Hasem. Kami umat Islam menyebutnya Allah. Orang Kristen hanya nebeng saja. Nebeng di kitab Yahudi. Kristen itu tidak punya jati diri. Kristen itu penumpang gelap. Nggak ada. Apanya Nggak ada dalam dokumen Kristen. Ya, Kristen Dua kan nama itu bilang nggak ada. penumpang gelap. Kristen itu penumpang gelap, bukan pengikut Yesus. Penumpang gelap Kristen itu bukan Coba. pengikut Yesus Hamasiah. Apapun Waktu- sektenya. Nggak ada. Nabi Nggak Musa ada itu. bertanya kepada Yesus. Deritamu, waktu nggak Nabi ada Musa bertanya deritamu. kepada Tuhan, Urusan saya. dia Intinya bertanya, Kristen itu penumpang gelap, bukan murid Nabi Isa, bukan pengikut Yesus Hamasiah. Kristen itu penumpang Ini. gelap, apapun sektenya. Titik. Lawan saya ini pakai ilmu. dia. Ya, apa lagi? Keluaran 3 ayatnya yang ke-14. Yong, bisa saya gantiin nggak? Ini dari Silakan, yang ayat jago, yang 13. jago, yang merasa dirinya bisa pasita, pasoto, pasintaki. Ayo. Lalu Musa berkata Selama kepada Allah. kalian Kristen apapun sektenya, itu musuhnya Yesus. Gak ada urusan. Ini ayatnya yang Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan Nggak ada orang Allah. Israel dan berkata Apa, kepada Mbak- mereka, Mbak Meong, Allah nenek nggak ada moyangmu Allah. telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadamu bertanya kepadaku bagaimanakah tentang namanya? Tuh. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku. Apalah Yang orangnya? telah mengutus aku kepadamu. Akulah Itu dia. Akulah aku yang telah mengutus engkau kepadanya. Siapa itu? Tahu tidak apa Nabi- artinya itu? Aku Nabi adalah Musa. aku.
Nabi Musa diutus oleh Tuhan Elohim sebagai Tuhan untuk Fir'aun. Artinya ego emi. Ego artinya apa? Emi artinya apa? Itulah aku adalah aku. Ego emi. Banyak cerita. Jadi sekarang nggak paham. permasalahannya adalah ketika saudara menuhankan Yesus, artinya Anda sudah lari dari ajaran Yesus yang sesungguhnya. Yesus itu hanya ingin dikenal sebagai utusan. Tidak bisa keluar dari sana. Oh, Penyesatlah yang mengenal dia sebagai Tuhan. Betul? Yesaya 9, kau bilang utusan ya? Ini masih Yesaya 9 itu untuk Hezekia. Jangan kau jilat-jilat kitabnya Yahudi. Oke, Yesaya 7. Oke, sabar. 14 itu untuk raja-raja Yehuda. Jangan kau bawa-bawa. Ya mang. Kenapa kau Dan bawa dibuat kitabnya hoax. Yahudi? Kenapa kau bawa kitabnya Yahudi? Kau tahu Nabi Yesaya itu? Dengar. Yang punya kitab saja tidak jadikan Tahu kitabnya untuk Nabi Yesaya? menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kau hanya modal terjemah, sama seperti Aldo tadi. Aldo Blokoduk. Itu Yang tidak ada ilmu, cuman model pasinta gay. Hanya mencari keuntungan di tengah hiruk pikuknya gereja Kristen, tabrak-tabrakan satu sama lain, hanya jualan buku. Sama saya dia nggak bisa apa-apa. Nol. Selamat siang Bang Suma, bisa dengar suara saya? Tidak bisa. Maju, ayo Bang, silakan Bang. Bang Suma mengatakan bahwa Ya, Yesus itu bukan Tuhan. Oh, jelas dong. Utusan. oh iyalah, kata Yesus bukan kata saya, dan itu kata Iya, dunia, itu iya. kata ilmu pengetahuan. Jadi gini Suma, Gimana? ketika ada satu narasi yang dikatakan oleh Alkitab di Bible. dalam Yohanes 17 ayat 3 Ya, yang mengatakan di situ Yesus adalah utusan, itu bukan berarti ketika dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan Yesus adalah utusan, bukan berarti dia bukan Tuhan. Kalau Zuma menarasi dalam Yohanes 17 ayat 3 yang mengatakan Yesus itu adalah utusan, buktikan kepada saya secara eksplisit bahwa Yesus itu bukan Tuhan. seluruh aspek yang ada pada Yesus itu bukti kalau dia bukan Tuhan. Firman. Kriteria gini Suma. Jadi gini, Justru kriteria tidak ada apa? satupun Sebentar. pada diri Yesus yang Kriteria membuktikan apa dia Tuhan. Yang membuat Bang Suma mempertahankan narasi Bang Suma sehingga Yesus itu hanya sebagai utusan. Lah. Padahal dalam ayat-ayat yang lain seperti dalam Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 20 ayat 28, Yesus dan murid-muridnya dari percakapan mereka membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah, baik dari perkataan Yesus itu sendiri maupun para muridnya. Oke, saya Bagaimana jawab. semua mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Oke. Silakan. Pertanyaan gila ini. Oke. Sebenarnya Anda yang punya kewajiban, karena yang ada fakta di lapangan Yesus manusia. Yang di lapangan dia ini manusia. Yang keluar dari rahim ibunya manusia. Yesus menurut Yesus manusia. Yesus menurut tetangga manusia. Yesus menurut sensus penduduk manusia. Manusia. Tapi gini, Suma. Tunggu. Bagaimana dengan Ketika semua murid-muridnya? mengatakan Tunggu. bahwa Yesus Tugas itu adalah manusia, sabar. Tugas maka Anda yang membuktikan pernyataan Suma bahwa yang Yesus itu mengatakan bukan Yesus manusia. itu adalah manusia. Tugas Anda sekarang buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan.
Silakan buktikan Yesus bukan manusia. Silakan gantian diam. Dibuka mute-nya. Dia Gantian. bangkit dari kematian. Di mana ada orang mati? Bangkit itu sifat manusia, bukan sifat Tuhan. Ketika dia bangkit sebagai manusia. Dia Coba aku makankan tanya. koreng, gugur, yang lain. Di mana satu orang yang pernah bangkit dari kematian? Mau Siapa? tidak ada satu-satunya dia. Tetap aja yang bangkit manusia, bukan Tuhan. Yang saya minta buktikan dia bukan Iya. manusia. Ada sejarah nggak manusia yang pernah bangkit dari kematian? Ada nggak sejarah? Buktikan Ada nggak kepada sejarah? saya Yesus bukan manusia. Oke, saya bisa buktikan. Silakan. Lukas 2 ayat 11, Yohanes 13 ayat 13, Lahir itu Yohanes bukti 20 dia ayat manusia. 28. Bukti Itu dia membuktikan lahir bahwa Yesus itu itu bukti Tuhan. dia manusia. Lahir itu bukti kemanusiaan, Jangan- bukan bukti ketuhanan. Gini semua. Gugur lagi. Kan sesuatu yang lahir itu bukan berarti bahwa dia itu adalah manusia. Monyet Buktikan saja bisa kalau dia lahir. bukan Apakah manusia, monyet bukti. ketika dia lahir, Buktikan kalau dia bukan manusia. ya, monyet itu dikatakan manusia? Tentu tidak. Bang Suma, Ya. bukti Yesus Harimau bukan manusia. saja. Apa? Dia Ketika dilahirkan. dia lahir, Gugur. apakah syarat kata lahir itu Mama, bisa disemakan kepada siapa saja sehingga dikatakan Mama. manusia? Ini kecacatan berpikir dari Bung. Suma. Aduh. Buktikan kalau Yesus Jadi, bukan manusia. apa yang dituduhkan Anda kasih bukti dia lahir. Suma Itu bukti terhadap kemanusiaan. Yesus, bahwa Tuyul. Yesus itu adalah manusia. Bagaimana mungkin? Ya. Ini Suma Astagfirullah. mengatakan Yesus itu manusia, padahal ketika malaikat Jibril menyampaikan Saya minta informasi bukti, hei. kepada Maria Bung, dan para bukti kalau gembala Yesus bukan manusia yang itu lahir apa? itu bukan manusia. Mama. nih saya Ini kasih bukan bukti gereja nih. tempat orang block on. Saya bertanya, buktikan kalau Yesus bukan manusia. Kau buktikan dia manusia pula. Iya ini. Yang kau katakan itu lahir itu bukti kemanusiaan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Apakah Karim. apakah sesuatu yang lahir itu bisa dikatakan manusia? Harimau saja bisa lahir, tetapi dia Lahir tidak dikatakan sebagai manusia. harimau. Monyet lahir sebagai monyet. Yesus lahir sebagai manusia, Iya. tuyul. Yang saya minta, buktikan kalau dia bukan manusia. Lukas 2 ayat 11. Di situ kan tidak ada kata manusia. Lahir Tetapi yang itu lahir kan sifat Tuhan. manusia. Kampret. Suma, kalau Suma terkungkung dengan satu kalimat Udah, yang namanya host. lahir, Host. ya, sehingga Suma Host. mengatakan Lem bahwa mulutnya, yang lahir itu lem adalah mulutnya, manusia. nggak ada ilmu. Aku minta bukti Dompas. Yesus bukan manusia, malah dikasih bukti kalau Yesus itu manusia. Berat. Saya sudah bilang sama saudara-saudara, yuk kembali kepada settingan awal Anda dicipta, yaitu manusia yang sehat. Anda sudah terlalu jauh gila ini. Sudah terlalu jauh gila kalian. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mengapa kau tidak percaya? Ini sama seperti ayat ini ya. Apalagi Dan kembalilah ke jalan meskipun yang Yesus benar. mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya Tidak percaya kepadanya, kalau dia itu Mesias. supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberian kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena Itu Yohanes Pembaptis, bukan Yesus di situ. ini Yesus. Yang sedang dibahas di situ Yohanes Pembaptis. baca ayat Dia 40. berasal dari tunas kering, dari tanah kering. Tunas yang Ia telah bertumbuh di tanah membutakan kering. mata dan mendegilkan hati mereka, Oh, supaya Mama mereka jangan melihat dengan mata dan Weh. menangkap dengan hati, Meong, lalu berbalik meong.
yang dibahas di Yesaya 53 itu hamba. Hamba itu manusia. Gugur. Yang ku minta buktikan Yesus bukan manusia. Loh, kamu nggak tahu apa? Dia memang Jangan kau merendahkan bawa diri. matamu. Dia merendahkan diri, mengambil kita Kau sebagai hamba. Kau, aduh parah ini. Filipi 2 ayat 6 itu baca. Kulup lagi nanti kau kena. Filipi Lagi nanti 2. Baca nomor 9-nya. Baca nomor 11-nya Filipi 2 itu. Baca nomor 9. Baca nomor 11. Baca. Coba Filipi baca, 2. baca. Ya, nomor 9-nya baca. Ayat 6. Jangan, aku udah tahu nomor 9-nya coba. Itulah Sebabnya. sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan Allah meninggikan dia Meninggikan dan dia. Siapa Allah di situ? Siapa dia? Kamu nggak tahu apa arti Allah Enggak, itu? saya tanya siapa Allah di situ dan siapa dia di situ. Jawab. Yesus adalah Allah. Matamu. Loh, Kau gila memang kau ya. Yesus itu firman, tidak mempertahankan kemudian kemuliaannya, turun ke bumi mengambil rupa manusia sehingga Allah memuliakan oke. dia. Berarti nggak pernah baca Alkitab ini ya? Kubacakan. Nenekmu kiper, kau pula bilang begitu. Bisa-bisanya. Yesus itu Allah. La Nih. haula wala quwata illa billah. Yohanes Aku 20. pindah lagi ke sana. Filipi 2 dulu. Iya, kamu tuyul. kan nggak percaya Yesus itu Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Yohanes 20 ayat 28 ini. Ini waktu dia bangkit, deh ya. Thomas menjawab dia. Dia ini Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya. Berarti Yesus juga hantu ya? Ya Tuhanku dan Allahku. Berarti Kata Yesus juga hantu. kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah Berarti Yesus mereka juga yang tidak hantu. melihat namun percaya. Berarti Yesus juga hantu. Dia Tuhan dan Allah. Berarti Yesus juga hantu. Siapa bilang dia hantu? Ketika Yesus tiba-tiba berjalan di atas air, murid-muridnya teriak apa? Hantu! Hantu! Siapa bilang? Hantu! Mereka Hantu! memang mengira waktu itu Ketika Petrus, Thomas mencolok lambungnya, maka dia kaget mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Betul kan? Berarti dia Allah katamu. Nah, berarti ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka teriak-teriak, hantu, hantu. Berarti Yesus hantu. Gitu. Coba. Nih. Markus 6 nomor 49. Kalau dia hantu, faktanya muridnya mengatakan hantu. Berarti dia hantu. nih. Kau bilang dia Tuhan karena Petrus, karena Simon mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Oh, dia Allah. Ya sudah kalau begitu, ketika dia berjalan di atas air, murid-muridnya melihatnya dan berteriak, hantu, hantu paman, Ya. hantu. Berarti Yesus Oke, hantu. kau bilang hantu ya? Berarti Yesus hantu. Ya, ini tentang Yesus hantu. kebangkitannya nih ya. Matius Yesus hantu. 20 Matius lagi Yohanes 20 Jawab ayatnya jawab dulu. Berarti Yesus hantu. Enggak. Loh, murid-muridnya teriak hantu-hantu. Sabar. Markus 6:49, kubacakan dalilnya. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak, hantu, Ya, ini lihat ini ya. Berarti Yesus Kamu hantu. kata dia hantu ya. Ini waktu dia bangkit. Dia bangkit ini. Berarti dia hantu. Lihat ini. Kalau hantu nggak punya daging kan, nggak punya Lah, tubuh. kenapa dia murid-muridnya teriak? Sabar. Kalau kau mengatakan Yesus hantu, dia nggak punya daging, nggak punya tubuh ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak punya tubuh, punya daging? Bapak itu roh. Ya, Bapak itu berarti roh. Yesus bukan Bapak, tuyul. Memang Yesus bukan Bapa. Siapa mengatakan Yesus itu Bapa? Itu katanya Allah.
Mereka itu satu hakikat. Alamak. Berarti hantu juga. Ngerti nggak satu hakikat? Berarti hantu juga. Hantu itu kan roh. Bapa, Hantu juga Firman, roh. dan Roh Kudus itu Iya, roh. Hantu roh satu. tidak. Hantu roh tidak. Ini kubacakan. Hei. 1 Yohanes. Hantu roh tidak. Kok hantu? Ini ya. Roh tidak hantu itu. Ya itu roh tapi kan mereka juga kubacakan ya. Mereka percaya kepada Tuhan tapi mereka hantu itu percaya kepada Tuhan tapi mereka gemetar. Mereka itu percaya kepada Tuhan tapi mereka gemetar. Hantu itu percaya kepada Tuhan tapi mereka gemetar. Dengar dulu. Bapak roh, hantu roh. Yesus daging, Bapak bukan daging. Berarti lebih tepat teriakan muridnya dengan korelasi imannya Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, Tuhan itu roh, murid teriak melihat hantu. Berarti Yesus itu memang hantu karena pada diri Yesus ada roh. Kubacakan ini. Murid sudah benar. Handuk. Salah. Hantu. Memang hantu juga percaya kepada Tuhan, tapi mereka itu gemetar. Yakobus 2 Tidak lain yang ayat mereka sembah adalah iblis yang durhaka, Yakobus hantu. 2 ayatnya yang 19. Iblis hantu. Ini. Hantu. Engkau percaya bahwa Tuhan hanya ada satu Allah saja. Udah Itu baik. kembalilah ke rumah, kembali ke rumah. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Itu dia. Kembali ke rumah, kembali ke Setan-setan settingan pun awal. percaya kepada Allah, tapi Anda mereka diciptakan gemetar. begitu sempurna. Itu dia. Diberi akal, jangan menyembah kepada iblis, kembalilah kepada jalan yang lurus. Hati-hati, Yesus berkata waspadalah kepada pelanos Jalan yang yang datang lurus. kepada memakai Di manakah jalan yang lurus? Anda tahukah di mana jalan yang lurus? Jalan lurus itu percaya Yesus itu Rasul utusan Tuhan, jangan Tuhan. Itu jalan Ada bengkok itu. tertulis di Jadi saya simpulkan, Islam itu adalah selamat, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus mana yang diikuti oleh Kristen? Kristus yang diusir nanti oleh pengikutnya sendiri. Kristus yang diimani oleh orang-orang Kristen sehingga Yesus mengusir mereka dengan mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pengikut Kristus yang palsu. Aku tidak mengenal kalian. Kalian mengobati dengan menggunakan namaku, itu bukan aku. Itu fakta. Oke? Jadi Islam atau Kristen yang selamat udah jelas, yang selamat itu adalah Islam karena Islam sendiri artinya selamat. Saya kira begitu dari saya. Saya persiapan untuk zuhur. Silakan diambil alih guru-guru yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.